Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarion. Like a smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. With Christ in the vessel, like a smile, let it storm. As we are sailing home. Halo sahabat teman-teman. Sebelum kita memulai beribadahnya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih kita hikmatan biar jadi duduk yang manis Tuhan. Sekarang kami mulai beribadahnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur hadiah. Amin. Selamat beribadah. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Shalom, selamat Sabat. Pada Sabat ini, Sabat ke-8, 19 Februari, pelajaran misi kita dengan judul Yesus Sejati yang berasal dari Indonesia oleh Arta Dasmasela. Nah, cerita ini berada dari mana ya di Indonesia? Arta, seorang mahasiswa misionaris muda, merasa sedikit sedih ketika tiba di Kepulauan Raja Ampat di Indonesia. Dia seharusnya mengajar di sekolah selama 1 tahun di sebuah desa di mana tidak ada orang Advent yang tinggal. Tetapi dia sendirian. Kenapa aku sendirian? Dia berdoa. Tetapi, apakah Arta benar sendirian? Tidak. Segera setelah dia berdoa, dia menyadari bahwa Yesus ada bersamanya. Jadi, dia memanjatkan doa baru, meminta bantuan untuk memberitahu penduduk desa bahwa Yesus akan segera datang. Segera Arta mengetahui bahwa penduduk desa mengira bahwa Yesus telah datang. Seorang pria yang pernah tinggal di pulau itu telah mengklaim bahwa dia adalah Yesus. Setelah dia meninggal, penduduk desa mulai memujanya. Arta tahu bahwa pria itu tidak mungkin Yesus. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus yang sejati memperingatkan bahwa beberapa orang akan secara salah mengaku sebagai dia. Yesus berkata, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Terdapat dalam Markus 13 ayat 21 sampai 23. Pada hari Minggu, 2 teman baru Arta membawanya ke gereja mereka. Ketika pendeta memintanya untuk memperkenalkan dirinya, Arta berkata, "Saya adalah guru baru di sekolah. Saya juga bisa membantu jika kamu sakit." Itu benar. Selain menjadi guru, Arta juga belajar bagaimana membantu orang sakit. Tetapi pendeta itu tidak tertarik. Dia ingin memberitahu Arta tentang pria yang mengaku sebagai Yesus. Dia adalah orang yang hebat, kata pendeta itu. Arta berdoa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ketika pendeta melihat bahwa Arta tidak memuji pria yang mengaku sebagai Yesus, dia menjadi marah. Semua orang di gereja menjadi marah. Arta dengan sedih meninggalkan gereja. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memberitahu penduduk desa tentang Yesus yang sebenarnya. Di luar, seorang wanita tua mendatanginya. "Kamu bilang kamu bisa membantu orang sakit," katanya.
bisakah kamu membantu suamiku?" Di rumahnya, Arta memeriksa tekanan darah suaminya. Itu sangat tinggi. Arta menyarankan agar pria itu makan makanan sehat yang menurunkan tekanan darah, dan dia berdoa bersama pasangan itu. Ketika dia pergi, dia mendengar lelaki tua itu berteriak pada istrinya, "Apa yang bisa diajarkan anak itu tentang kesehatan kepada saya?" Kembali ke rumahnya, Arta bertelut dan berdoa, "Tuhan, aku menyerahkan semuanya kepadamu." Katanya, "Tolong bantu aku." Beberapa hari kemudian, wanita tua itu muncul di depan pintu Arta. Suaminya sudah makan makanan sehat dan dia ingin tekanan darahnya diperiksa lagi. Arta sangat senang. Seseorang di desa ingin berbicara. Seseorang di desa membutuhkan bantuan. "Terima kasih Tuhan," dia berdoa dalam hati. "Terima kasih telah menjawab doaku." Kesehatan lelaki tua itu meningkat setiap hari setelah itu. Dia mulai menyukai Arta. Segera dia dan istrinya mengasihi Arta seolah-olah dia adalah cucu mereka. Ketika penduduk desa lainnya melihat kasih mereka, mereka juga mulai bersikap baik kepada Arta. Arta segera memiliki banyak teman di desa dan dia dapat memberitahu mereka tentang Yesus yang sebenarnya. Ayat favorit Arta dalam Alkitab mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Yesus yang sejati dapat membantu kita melakukan segalanya. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Halo, selamat pagi, selamat hari Sabat, anak-anak beginner, kindergarten, and primary. Oke, Sabat hari ini Mem Iren akan bercerita dari kelas kindergarten ya. Kita sudah di pelajaran yang ke-8 ya, dengan judul Pelangi Janji Allah. Duduk yang manis ya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Pelangi Janji Allah. Ayat hafalannya, "Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Kejadian 9 ayat 13. Pesan dari cerita kita Sabat hari ini yaitu syukur kepada Tuhan atas janji-janjinya. Pernahkah kamu melihat pelangi? Kadang-kadang kamu dapat melihat pelangi sesudah hujan turun. Nuh dan keluarganya melihat pelangi yang baik pertama Allah ciptakan. Tahukah kamu mengapa? Binatang-binatang sudah merasa bosan. Gajah-gajah mengeras seperti trompet dengan tidak sabar terhadap satu sama yang lain. Monyet-monyet terus berceloteh dan berayun-ayun dengan liarnya di terali-terali kandang mereka. Burung-burung beo memekik, semuanya ingin sekali keluar dari bahtera. Akhirnya Allah berkata kepada Nuh, "Sudah waktunya sekarang. Waktunya untuk meninggalkan bahtera." Jadi Allah mengirim seorang malaikat membuka pintu yang berat itu. Binatang-binatang bergemuruh menuruni jalan keluar bahtera. Kuda-kuda menendang kaki-kaki belakang mereka sewaktu berlari. Kanguru-kanguru melompat-lompat bolak-balik dengan gembira. Burung-burung elang terbang berbumbung tinggi dan singa-singa mengaum.
Nuh dan keluarganya merasa senang dan sedih bersamaan. Mereka sangat senang karena keluar dari bahtera, tetapi mereka merasa sedih menemukan apa yang ada di luar bahtera. Bumi begitu buruk, batu-batu besar menutupi tanah. Meskipun rumput-rumput hijau baru telah bertumbuh dengan cepat di mana-mana dan pohon-pohon muda mulai bermunculan di tanah, itu sama sekali tidak mirip dengan dunia indah yang mereka tinggalkan ketika mereka masuk ke dalam bahtera. Tetapi mereka selamat. Allah telah memenuhi janjinya. Maka Nuh membangun satu mezbah, tempat untuk berdoa, lalu mengumpulkan keluarganya di sekelilingnya. Mereka mulai berterima kasih kepada Allah karena memegang janjinya untuk menyelamatkan mereka dari banjir yang mengerikan itu. Mereka memuji Allah karena perlindungannya, dan Allah memberikan keluarga Nuh satu berkat istimewa. Buatlah banyak bayi, Allah berkata, penuhilah isi bumi. Kemudian Allah memberikan mereka satu janji. Aku memberikan satu janji kepada kalian dan semua orang sesudah kalian, biarpun hujan akan turun, aku tidak akan pernah lagi menghancurkan seluruh dunia ini dengan satu banjir. Pandanglah ke langit dan kalian akan melihat satu tanda dari janjiku. Nuh dan keluarganya melihat ke atas, sebuah pelangi cantik sekali terbentang di langit. Mereka tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Kapanpun mereka lihat pelangi di awan, Allah berkata, kalian dapat merasa pasti bahwa aku akan memegang janjiku. Nuh dan keluarganya tinggal di dekat mezbah itu cukup lama. Mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, mereka melayangkan doa-doa ucapan syukur, mereka memiliki satu tanda pelangi, mereka mengetahui Allah akan selalu memegang janji-janjinya. Dan kita mengetahui itu juga. Allah tidak pernah lagi menutupi seluruh bumi dengan air. Dia masih menjaga pelangi seperti janjinya. Sama seperti Allah memegang janjinya pada Nuh dan keluarganya, Allah akan memegang janji-janjinya pada kita hari ini. Kita dapat menemukan janji-janjinya dalam firman-Nya. Alkitab dan kita dapat merasa yakin Dia akan memenuhi janji-janjinya karena Dia sangat mencintai kita. Teman-teman, ayo kita dengarkan lagu pujian. See
kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah kasih kita hikmatan Tuhan. Sekarang kami selesai sekolah sahabat Tuhan. Jagain kami sepanjang kami di rumah Tuhan. Dan nama Yesus kami selalu berdoa dan berdoa haleluya. Amin. Sampai ketemu sahabat depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Terima kasih kepada Elisheba, Bravely, Miss Lydia, dan Miss Irene. Tuhan memberkati.